الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Melanjutkan kajian sebelumnya, setelah kita mengetahui sekelumit tentang makna dan prinsip salafi, dan bahwasanya as-salafiyah dan at-tamassuk bis sunnah adalah sebuah nikmat yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. As-salaf adalah generasi pendahulu umat ini, yaitu generasi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, sebagai sebaik-baik generasi yang diberitakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini generasi yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Kemudian generasi yang berikutnya, yaitu generasi yang belajar ilmu din, ilmu Islam, Al-Quran dan Sunnah kepada generasi sahabat Nabi, yang dikenal dengan istilah generasi tabi'in. Berjumpa dengan para sahabat, belajar ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami iman, memahami akidah, ibadah, langsung kepada para sahabat Nabi. Itu namanya generasi tabi'in. Kemudian Rasulullah melanjutkan, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Ini sebaik-baik generasi. Yang ketiga yang disebut dengan generasi tabi'it tabi'in, yaitu generasi yang belajar Islam, belajar Al-Quran, memahami perkara iman, akidah dan ibadah kepada generasi tabi'in, murid-murid sahabat. Belajar secara berantai. 3 generasi inilah yang kemudian diistilahkan atau disebut dengan generasi salaf, yang dipuji oleh Nabi tadi. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasi yang hidup bersamaku, dan generasi berikutnya, kemudian berikutnya. Ini yang juga dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalul khairu fikum ma dama fikum man ra'ani. Wa la yazalul khairu fikum ma dama fikum man ra'a man ra'ani. Wa la yazalul khairu fikum ma dama fikum man ra'a man ra'a man ra'ani. Sungguh kebaikan ini akan senantiasa berada di tengah-tengah kalian, wahai umat Islam. Kebaikan imannya, kebaikan akidahnya, kebaikan dan kelurusan ibadahnya, pola pikirnya. Selama, kata Nabi, di tengah-tengah kalian masih ada orang-orang yang pernah melihat aku,
bersahabat dengan Nabi. Kalau masih itu ada, kebaikan akan tetap bersama kalian. Dilanjutkan. Ini siapa? Generasi sahabat. Dan sungguh kebaikan itu akan terus dan senantiasa di tengah-tengah kalian, bersama kalian, jika masih di tengah kalian ada orang-orang yang pernah melihat orang-orang yang melihat aku, yaitu generasi tabi'in. Dilanjutkan oleh Nabi yang berikutnya. Dan sungguh senantiasa kebaikan akan tetap berada di tengah kalian selama masih tersisa, masih ada di tengah-tengah kalian orang yang melihat orang yang melihat aku, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Di masa tabi'ut tabi'in ini, generasi yang ketiga hidup Imam Malik. Disebutkan Imam Syafi'i juga masuk dalam generasi ini, yang ketiga. Dan banyak lagi para ulama. Generasi yang sebelumnya hidup para ulama besar. Kalau generasi tabi'in semisal Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Zaidah ibn Qudamah, Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salamah, dan banyak sekali. Di masa tabi'in muncul nama-nama besar, Muhammad ibn Sirin, Al-Hasan al-Basri, Sa'id ibn al-Musayyib, dan puluhan ribu lainnya. Ini yang kemudian disebut atau dikenal dengan generasi salaf. Apa generasi salaf? Generasi pendahulu umat ini yang telah direkom, dipuji oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka berada di atas kebenaran. Itu namanya generasi salaf. Kita diperintahkan secara syariat mengikuti jejak mereka dalam berislam, mengikuti jejak mereka di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah. Dalil-dalil Quran, Sunnah tentang iman, bagaimana mereka memahaminya, tentang iman kepada Allah, tentang asma wa sifat, tentang al-uluhiyah, tentang jannah wan nar, tentang akhirat. Bagaimana mereka memahami dalil-dalil itu? Bagaimana mereka meletakkan dalil-dalil tersebut? Murid-murid Rasul yang belajar langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang semua itu tersimpan sampai hari ini. Ini generasi salaf. Sekarang kita ingin tahu apa itu salafi. Salafi adalah seorang muslim yang berkomitmen untuk mengikuti jejak salaf dalam berislam. Salafi adalah seorang muslim yang punya komitmen untuk mengikuti jejak salaf. Jejak siapa salaf itu? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dalam beriman, dalam beribadah, mengikuti bagaimana caranya mereka, bagaimana metodologi mereka. Nah, ini salafi, dan di sana telah diajarkan, diletakkan, disimpan, dipelajari, diwariskan prinsip-prinsip salaf. Tersimpan dalam berbagai kitab akidah, berbagai kitab manhaj, berbagai literatur. Sehingga dari sini kita tahu bahwa salafi bukanlah sekedar klaim sebagaimana yang disebutkan dalam kajian sebelumnya. Semua ada tolak ukurnya. Seorang mengatakan diri saya adalah salafi,
Tapi kita lihat apakah salafiyah mengakui orang tadi sebagai seorang salafi? Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Masing-masing mengklaim bahwa dirinya ada hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak membenarkan, tidak mengakui satupun dari mereka. Sama sekali salafiyah ada mizan, ada tolok ukur. Nah, dari sini kalau kita mendengar adanya pembagian yang beredar pada sebagian pihak, adanya istilah salafi jihadi dan salafi takfiri, sungguh pembagian ini menunjukkan orang yang membaginya atau menggunakan istilah tadi tidak mengerti apa itu salafiyah. Nah, tidak mengerti dia apa itu salafiyah. Barakallahu fikum. Salafi punya prinsip, misalkan contoh al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan agama Allah. Dalam pandangan salafi yang mengikuti jejak salaf, bahwa jihad adalah salah satu amalan dalam Islam. Dalil-dalilnya tertera banyak di dalam Al-Quran was sunnah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian di jalan agama Allah, membela agama Allah dengan sebenar-benar jihad. Ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai sekalian nabi, tegakkanlah jihad terhadap orang-orang kafir dan kaum munafikin. Ayat Al-Quran. Jangan ada yang mencoba seorang muslim menyatakan bahwa jihad bukan bagian dari Islam. Berbahaya. Seperti dia mengatakan sholat bukan bagian dari Islam, puasa Ramadan bukan bagian dari Islam, haji bukan bagian dari Islam, membaca Al-Quran bukan bagian dari Islam. Berani Anda mengatakan begitu? Tentu nggak ada seorang muslim berani mengatakan bahwa membaca Al-Quran bukan bagian dari Islam. Sama juga jihad bagian dari Islam. Namun dalam keyakinan akidah salaf yang dijadikan prinsip oleh kaum salafi, bahwa jihad itu hanya boleh ditegakkan atau dilakukan apabila memenuhi syarat-syaratnya, antara lain bahwa jihad itu dilakukan di bawah komando atau pimpinan atau perintah waliul amr, pemerintah muslim ini. Tidak boleh ada kelompok-kelompok mengadakan jihad sendiri-sendiri. Tidak boleh pondok-pondok pesantren menegakkan jihad sendiri, menjadikan pengasuh pondok sebagai amir jihad. Nggak boleh. Amir jihad itu pemerintah, waliul amr. Ini prinsip salaf, disebutkan, ditegaskan, diulang-ulang di dalam berbagai kitab akidah salaf. Jadi kalau ada seorang mengaku dirinya salafi, kemudian dia meneriakkan jihad tidak bersama pemerintahnya, tidak di bawah komando jihadnya, ketahui bahwa dia bukan seorang salafi. Loh, sholatnya di atas sunnah loh, sedekapnya, kemudian bajunya tidak isbal, dengan kata lain bajunya atau celananya atau pakaiannya, jubahnya cingkrang di atas mata kaki, ya, pakai jenggot, lihya. Naam, itu semua bagian daripada agama. Tetapi ketika dia meneriakkan jihad tidak sesuai dengan prinsip salaf, yang antara lain adalah jihad hanya boleh ditegakkan bersama waliul amr, bersama pemerintah,
Sehingga tidak dibenarkan ada ormas meneriakkan jihad. Tidak dibenarkan. Nah, barakallahu fikum. Al-jihadu madin ma'a waliyil amr barran kana aw fajira. Begitu salaf menegakkan bahwa jihad tetap persyaratannya harus berjalan, ditegakkan bersama pemerintah, baik pemerintahnya itu pemerintah yang soleh, yang adil, yang taat, ataupun pemerintah yang tidak adil, ataupun pemerintah yang zalim. Selama masih muslim seperti pemerintah kita, masih terhitung muslim, sehingga wajib untuk diserahkan kepada mereka penentuannya. Nggak boleh sendiri-sendiri. Ada sekelompok orang mau berangkat ke Irak, mau berangkat ke Syria, mau berangkat ke Afghanistan, mau berangkat ke Yaman berjihad tanpa izin dan restu pemerintah dan memaksakan diri untuk itu. Ketahui dia bukan salafi. Oh ya, tapi kita dapati di tas dia, di ransel dia buku karya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Berarti dia salafi? Ya, tidak demikian. Tidak mesti demikian. Iya, kita dapati di rumah dia tinggal, di tempat kosnya dia atau di pondok pesantrennya buku karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berarti dia salafi? Belum tentu. Logikanya gampangnya saja, kalau ada orang dari Afrika, warga negara Afrika sana, Somalia atau Ethiopia, kemudian dijumpai di ransel dia, di tas dia ada paspor Indonesia, apakah kemudian kita mengatakan dia orang Indonesia? Tidak, kita lihat dulu benar enggak, mana kakaknya, mana KTP-nya, dari mana dia punya paspor. Ada persyaratannya. Enggak semua yang mengklaim atau ditemukan di tempat dia tinggal atribut Indonesia kemudian dikatakan dia orang Indonesia. Tidak. Sama juga as-salafiyah itu ada prinsip-prinsipnya, ada aturannya, ada akidahnya. Ini contoh satu masalah. Contoh lain, al-i'dad, persiapan tempur yang di dalamnya mengandung latihan perang, mempersiapkan persenjataan yang mutakhir teknologinya. Ini bagian daripada perintah syariat, bagian dari perintah Allah. Di dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan untuk menghadapi mereka kaum kafir dari berbagai bentuk kekuatan, min quwwatin wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Begitu juga kendaraan-kendaraan tempur, persiapkan. Kalau dulu berkuda, beronta, sekarang ada tank, ada kapal selam, ada kapal perang, ada pesawat tempur. Persiapkan oleh kalian untuk membuat takut musuh-musuh kalian. Ini perintah agama. Jangan ada orang sekarang yang mengatakan bahwa i'dad itu adalah ciri-ciri teroris, bukan bagian dari Islam. Hati-hati Anda. Tak ubahnya Anda mengatakan bahwasanya puasa Ramadan bukan bagian daripada Islam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Hanya saja dalam prinsip salafi, al-i'dad hanya boleh dilakukan di bawah pantauan, izin dan komando pemerintah. Nggak boleh sendiri-sendiri. Ada sebuah masyarakat
atau takmir masjid mengajak jamaah sholatnya untuk latihan-latihan perang. Nggak boleh. Atau ada pondok pesantren melatih anak didiknya atau santri-santrinya latihan perang dengan senjata-senjata yang hanya diizinkan dipegang oleh pemerintah. Berarti dia dengan itu, kalau memaksakan diri, ada sekelompok orang, suatu jamaah, suatu pondok pesantren atau sebuah ormas melakukan latihan perang tanpa melalui jalur pemerintah, itu adalah latihan perang yang ilegal syar'i. Dia nggak legal secara syariat, nggak legal karena memang tidak boleh. Itu wewenang waliul amr. Kalau ada satu pihak berjenggot, bercana cingkrang, mengklaim bahwa dia banyak membaca buku-buku Ibnu Baz, Al-Albani, Ibnu Utsaimin, Al-Fauzan, Rabi bin Hadi, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, tapi dia melakukan kegiatan tadi, ketahui dia bukan salafi. Ini satu hal yang penting. Adanya sisi-sisi kesamaan di beberapa lini tidak kemudian dinyatakan ini adalah salafi. Tidak. Sama juga dalam urusan yang tadi saya permisalkan. Kalau ada orang Thailand, kalau tadi Afrika terlalu mencolok, orang Thailand mirip dengan kita, orang Indonesia. Di rumahnya ada bendera merah putih, tasnya juga bendera merah putih. Barakallahu fikum. Dan dia mengatakan saya orang Indonesia. Bukan cuma itu, dia bisa berbahasa daerah beberapa daerah tertentu di Indonesia. Serta-merta kita menyatakan dia orang Indonesia? Tidak. Kita menanyakan mana buktinya. Orang Indonesia ada ciri-cirinya, ada syarat-syaratnya, ada tanda-tandanya secara legal. Begitu juga as-salafiyah ini, ayyuhal ikhwah. Dalam masalah yang lainnya, dalam masalah kalau tadi jihad, kemudian i'dad, kemudian yang ketiga sebagai contoh adalah istilah takfir. Takfir juga sama dengan yang sebelumnya, bagian daripada agama Islam, yaitu takfir man yastahiqu at-takfir. Takfir itu apa? Vonis kufur kepada pribadi tertentu. Vonis kufur terhadap sosok tertentu, person tertentu, fardun tertentu. Jangan kemudian kita dalam upaya menentang radikalisme dan terorisme, kita terjebak dengan cara-cara liberalis, cara-cara atau upaya liberalisasi. Jangan, dua-duanya tidak disukai dan dibenci oleh Allah. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri dibenci oleh Allah. Allah enggak suka berlebihan dan melampaui batas. Karena bencinya kita kepada kaum teroris, semua yang diucapkan atau dituliskan oleh kaum teroris langsung dinafikan dari Islam. Enggak, tidak demikian. Diletakkan pada tempatnya. Diletakkan pada tempatnya. Barakallahu fikum. Takfir disebutkan dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang beristihza, mengolok-ngolok Rasulullah dan para sahabatnya, mengolok-ngolok sunnah dan mengolok-ngolok para sahabat Nabi. Hati-hati. Lihat ini, fenomena ini banyak sekarang di zaman kita.
Di dalam surat At-Taubah, dalam ayat yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah tersebut, di antaranya ada lafaz Allah menyatakan la ta'tadziru qad kafartum apa? Ba'da imanikum. Allah mengatakan, ya, turun ayat tentang orang-orang yang mengolok-ngolok Rasulullah dan para sahabatnya. Gimana sih ngolok-ngoloknya? Mengolok-ngoloknya mereka di kala itu yang kemudian turun ayat ini masih lebih ringan dibandingkan yang dilakukan oleh sebagian orang liberal di zaman ini. Jauh lebih ringan. Kemudian mereka mencari-cari alasan, meminta maaf kepada Nabi. Sampai sebagian mereka ada yang bergelantungan di onta Nabi, minta maaf ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami sekedar mengisi waktu dengan perbincangan dan kami bergurau ya Rasulullah. Meminta maaf kepada Nabi. Nabi hanya mengulang-ulang kalimat la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir. Setelah apa? Setelah keimanan kalian sudah masuk dalam bingkai iman. Ya, secara zahir kemudian divonis mereka telah apa? Kafir. Ini yang namanya takfir. Sekian dalil di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menyebutkan ayat semisal dengan ini? Nah, man yadhkur? Yang menyebutkan min ba'dil iman atau min ba'di islamihim. Hamzah? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Man kafara billah min ba'di imanihi. Barang siapa, kata Allah, yang kufur kepada Allah setelah keimanannya. Jadi dia telah beriman, muslim, kemudian jadi apa? Kafir karena satu perbuatan, karena sebuah ucapan. Ini namanya takfir. Ada sebabnya, ada aturannya, ada ketentuannya. Ada lagi yang bisa menyebutkan dari Al-Quran? Naam. Man yazkur? Muhammad Ifi. Naam, man yazkur? Faruq. Aina al-huffaz? Naam. Hal ahad yadhkur? Ahmad. Sa'ad. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma izdadu kufran. Naam. Innal ladzina amanu thumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman kemudian kufur. Ada proses keluar dari iman. Thumma amanu, kemudian beriman lagi, thumma izdadu kufran, kemudian bertambah kekufurannya. Man yadhkur aidan? Nah. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Hal itu dikarenakan mereka telah beriman kemudian kafir setelah itu. Ada lagi? Kalau tadi qad kafartum ba'da imanikum. Naam, Anas. Wa qad kafaru ba'da islamihim. Wa kafaru ba'da islamihim. Mada? Naam, asy-syahid
wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menjadi kafir setelah keislaman mereka. Takfir. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, keluar dari keislamannya, dihukumin sebagai murtad. Faqtuluh, maka bunuhlah dia. Tentu yang membunuh dan melakukan eksekusinya bukan pribadi-pribadi, bukan masjid-masjid, bukan pondok-pondok, tetapi siapa? Waliul amr. Nah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di masa fitnah itu, kata Nabi, seorang di pagi hari masih mukmin, tiba-tiba di sore hari menjadi kafir, atau sebaliknya, di sore hari masih mukmin, tiba-tiba masuk pagi dia sudah menjadi kafir, menjual agamanya, menjual akidahnya untuk sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Kufur di sini dijelaskan oleh Al-Allamah Rabi bin Hadi, bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Tergantung sebab kekufurannya. Masalahnya ini, inginnya kita menyikapi segala sesuatu sesuai porsinya. Jangan serampangan, jangan melampaui batas. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, ulama pun dari dalam berbagai mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, membahas tentang takfir. Ada dalam buku-buku mereka, ada dalam kitab-kitab mereka. Mungkin terlalu jauh bagi masyarakat kita untuk mempelajari buku-buku mazhab, buku-buku para ulama mazhab. Nih, MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan keputusan fatwa tentang seputar takfir dan ketentuannya. Takfir itu ada, tapi yang kita tidak suka, yang kita ingkari di berbagai ceramah kita, di berbagai tulisan kita, yang diingkari oleh para ulama salafi adalah takfir model khawarij, takfir model teroris, yang mereka menempatkan dalil-dalil Al-Quran atau Sunnah bukan pada tempatnya, yang sudah sering kita bahas. Semisal ayat di dalam surat Al-Maidah yang ma'rufah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir, kata Allah. Ayat ini benar memang redaksinya seperti itu, maknanya secara letterlek dalam bahasa kita seperti itu. Tetapi salafi tetap pada prinsip memahami Al-Quran, mengikuti jejak siapa? Jejak salaf. Salaf dalam hal ini as-sahabah, para sahabat Nabi yang menerima ilmu tafsir langsung dari Nabi. Antara lain adalah sahabat Abdullah bin Abbas, mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini tentang orang yang berhukum kepada selain hukum yang Allah turunkan, itu adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam. Jadi kekafiran dibagi oleh ulama. Ada kufur akbar, ada kufur asghar, ada kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga kalau mati nggak boleh disolatkan, nggak boleh dikuburkan di pemakaman muslimin. Kalau dia masih punya orang tua, tidak bisa orang tuanya mewariskan darinya, atau kalau dia punya anak, anak-anaknya tidak bisa menjadi ahli waris baginya. Ini namanya kufur akbar. Sementara kufur asghar tidak demikian.
kufur kecil dalam bahasa kita, pelakunya tetap masih dalam bingkai Islam, walaupun sudah ada di tepi-tepi, walaupun dosa kufur asghar ini melebihi dosa-dosa besar, khamr, judi, zina, ya, riba. Kufur asghar ini lebih besar dari itu, namun tetap tidak divonis dia sebagai apa? Kafir. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Ini satu masalah yang penting umat mengetahui. Munculnya istilah salafi jihadi enggak benar. Enggak ada salafi jihadi. Nah, karena jihad yang diterapkan oleh kelompok teroris itu bukan jihadnya salafi, bukan jihad yang syar'i. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga adanya pembagian salafi takfiri, enggak. Tidak ada takfir atau takfir yang diterapkan oleh mereka. Ya, semisal Aman Abdurrahman dan gurunya atau syekh dia yang sering disebut dengan Abu Muhammad Al-Maqdisi, itu adalah takfir yang serampangan. Sampai-sampai negara Saudi sekalipun, negara Saudi yang menerapkan syariat Islam, ya, pencuri dipotong tangannya, yang zina dicambuk atau dirajam sampai mati, tergantung kondisi dia. Kalau membunuh ya dikisos. Ya, walaupun dari keluarga kerajaan sekalipun, ya, ketahuan membunuh, tegakkan kisos. Raja Salman menetapkan harus dikisos, walaupun masih bagian daripada keluarga besar kami. Kisos tetap. Membunuh, bunuh. Nah, dan berbagai hukum Islam lainnya yang diterapkan di sana. Bersama itu, ya, barakallahu fikum, masih saja divonis kafir oleh guru Aman Abdurrahman dan diikuti oleh orang ini dan pengikutnya yang lainnya di Indonesia. Nama gurunya tadi Abu Muhammad atau kunyahnya Abu Muhammad Al-Maqdisi menulis kitab dengan judul Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Ad-Daulah Saudiyah. Ya, dalil-dalil yang membongkar, ya, kekufuran negara Saudi. Lah bagaimana dengan Indonesia, Malaysia dan yang lainnya? Kalau Saudi aja sudah kafir. Barakallahu fikum. Negara Saudi yang rajanya semisal Raja Salman, ketika dikunjungi oleh Presiden Amerika kala itu Barack Obama, tiba-tiba datang waktu sholat azan dikumandangkan, ya, Raja Salman langsung mengatakan, kami ke masjid mau sholat berjamaah. Tamu negara ditinggalkan. Dari Amerika, bukan dari Somalia. Dari negara yang katanya polisi dunia, yang punya kekuatan militer ini dan itu, ya, yang ketika mencoba intervensi kepada beberapa kebijakan politik dan pendidikan di Saudi, pemerintah Saudi mengatakan kepada Amerika dan yang bersamanya, jangan coba-coba intervensi kepada negara kami. Tegas, berani menghadapi mereka. Peduli terhadap kasus-kasus muslimin di Afghanistan dahulu dan di Palestina hingga hari ini. Itu pun masih oleh Usama bin Laden, oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi, oleh ISIS dan Al-Qaeda, oleh kelompok-kelompok takfir Indonesia. Negara Saudi divonis sebagai negara kafir. Ini namanya takfir serampangan. Tapi jangan sampai kita terjebak untuk menolak ekstrim kanan menggunakan cara ekstrim kiri. Jangan. Allah senang sikap jujur, sikap adil, sportif, sesuai dengan porsinya, yaitu kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman manhaj salaful ummah. Demikian.